single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, pengelolaan kelas, kasus, dan penyelesaiannya. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Seorang guru menghabiskan 2 minggu pertama di tahun ajaran dengan meneguhkan prosedur-prosedur. Misalnya, cara peserta didik masuk ke kelas, tidak ada yang mengobrol saat guru menjelaskan, dan termasuk perizinan ke toilet. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur berbeda halnya dengan peraturan kelas karena titik-titik. A. Prosedur adalah ancaman bagi semua peserta didik. B. Prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. C. Prosedur menghilangkan hak dan kebebasan peserta didik. D. Prosedur lebih permisif daripada peraturan kelas. Jawabannya adalah B. Prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. Prosedur kelas bukan peraturan kelas. Prosedur kelas termasuk dalam pengelolaan kelas. Adapun indikator pengelolaan kelas yang berhasil yaitu pertama, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. 2. Guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur sebab prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. 3. Guru tidak mendisiplinkan peserta didik dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi seperti penghilangan hak peserta didik dan lain-lain. 4. Guru mengerti bahwa perilaku peserta didik di kelas disebabkan oleh sesuatu, sedangkan disiplin bisa dipelajari. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat titik-titik. A. Mengobrol bersama. B. Bertukar informasi. C. Saling percaya. D. Saling memahami. Jawabannya adalah B. Bertukar informasi. Selama mengerjakan tugas kelompok, peserta didik diperkenankan berbicara dengan teman-temannya untuk bertukar informasi terkait dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya soal nomor 3. Pada saat memberikan tugas kelompok, ada beberapa peserta didik yang asyik berbicara di luar tugas yang dikerjakannya. Maka, sikap guru tersebut adalah titik-titik. A. Mendekati peserta didik tersebut dan bertanya sejauh mana tugas yang dikerjakannya. B. Tetap duduk di bangku dan menegur dari depan kelas. C. Langsung mengambil buku tugas peserta didik tersebut. D. Menggebrak meja dan memberikan ceramah panjang lebar. Jawabannya adalah A. Mendekati peserta didik tersebut dan bertanya sejauh mana tugas yang dikerjakannya. Untuk mengarahkan peserta didik, guru sebaiknya menghampiri dan bertanya, "Sudah sejauh mana pekerjaannya?" Atau, "Coba saya periksa," dan lain-lain. Tidak perlu menegurnya dengan suara tinggi dari depan kelas. Berdiri di dekat peserta didik beberapa menit juga merupakan cara yang efektif. Oke, soal nomor 4. Di salah satu kelas ada seorang peserta didik yang tidak mau mengerjakan tugas dari guru karena merasa tidak mampu. Sebagai seorang guru, sebaiknya titik-titik. A. Memberikan kepercayaan diri dan menjelaskan konsekuensi.
kalau dia tidak mengerjakan tugas. B. Menasihatinya supaya lebih patuh dan menghormati guru. C. Bersikap acuh karena seharusnya peserta didik sadar kalau itu tugas yang harus dikerjakannya. D. Bersikap tegas dan langsung memberinya nilai rendah. Jawabannya adalah A. Memberikan kepercayaan diri dan menjelaskan konsekuensi kalau dia tidak mengerjakan tugas. Peserta didik yang merasa tidak mampu mengerjakan tugas harus diberikan kepercayaan diri agar mau berusaha. Selain itu, peserta didik juga harus tahu akibat atau hukumannya apabila tidak mengerjakan tugas. Misal, akan diberikan tugas tambahan lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di bawah ini adalah contoh dampak dari tidak adanya keyakinan dan kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu titik-titik. A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. D. Adi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. Jawabannya adalah B. Hesti merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Hesti menunjukkan psikosomatis, artinya dia merasa tertekan untuk mengerjakan tugas tersebut. Penyebabnya bisa karena ketidakyakinan atau ketidakmampuan dari dalam dirinya. Opsi A menunjukkan terjadi kecurangan. Opsi C bisa saja karena Yanto pusing terkuras energinya. Dan opsi D bisa jadi karena terlalu bersemangat. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Di suatu kelas ada seorang peserta didik yang menganggap bahwa guru adalah temannya, sehingga tidak ada rasa hormat kepada guru. Kemudian guru tersebut mengkomunikasikan kepada peserta didik tersebut bahwa hubungannya adalah secara profesional, walaupun ada keterbukaan dan saling percaya. Maka guru tersebut sedang melakukan titik-titik. A. Kekuasaan. B. Iklim sosio-emosional. C. Instruksional. D. Resep. Jawabannya adalah B. Iklim sosio-emosional. Menurut pendekatan suasana emosi dan sosial ini, pengelolaan kelas atau manajemen kelas adalah sebuah proses untuk membentuk iklim kelas di mana tercipta suasana emosional dan hubungan sosial yang positif. Proses pembelajaran yang efektif mempersyaratkan adanya iklim sosio-emosional yang baik, artinya suatu hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan peserta didik. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Pada saat ulangan harian, seorang guru mengetahui bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peserta didik banyak yang tidak dapat menjawab materi, bahkan konsep yang sederhana. Untuk lebih melatih daya ingat siswa, guru tersebut dapat melakukan titik-titik. A. Kontrak dengan peserta didik agar menguasai materi tertentu. B. Menugaskan peserta didik untuk menghafal di rumah. C. Hanya mengajarkan materi yang mudah. D. Fokus terhadap peserta didik yang menguasai materi. Jawabannya adalah A. Kontrak dengan peserta didik agar mau menguasai materi tertentu. Agar peserta didik menguasai materi tertentu karena sering lupa, maka guru dapat membuat kontrak dengan peserta didik. Kontrak diperlukan supaya adanya persetujuan kedua belah pihak, maka akan lebih sulit peserta didik melanggarnya. Misalnya dengan mengadakan kuis di setiap awal dan akhir pembelajaran. Oke, soal nomor 8. Dalam melaksanakan pengelolaan kelasnya, guru mengontrol peserta didik dengan ancaman,
sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. Berdasarkan hal itu, maka guru tersebut melakukan pengelolaan kelas dengan pendekatan titik-titik. A. Kekuasaan, B. Sosioemosional, C. Instruksional, D. Resep. Jawabannya adalah A. Kekuasaan. Dalam pendekatan kekuasaan atau otoriter, guru adalah pemegang kuasa. Karakteristik yang paling menonjol pada pendekatan kekuasaan dalam mengelola kelas adalah tampak adanya suatu ketaatan siswa pada aturan yang telah dibuat oleh guru. Dalam pelaksanaan pengelolaan kelasnya, guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pada saat guru menjelaskan suatu materi, beberapa peserta didik ada yang kurang memperhatikan atau tidak fokus. Maka, langkah yang dapat dilakukan guru tersebut sebaiknya adalah titik-titik. A. Langsung mengakhiri pembelajaran dan menjelaskan ketidaksukaannya. B. Diam selama beberapa menit dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Meninggalkan kelas dengan secepatnya. D. Mengubah media menjadi pembelajaran menjadi lebih interaktif. Oke. Jawabannya adalah D. Mengubah media pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ketika peserta didik kurang memperhatikan, cara penyelesaiannya yaitu guru harus lebih kreatif dalam menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Pendekatan tersebut adalah termasuk instruksional, di mana mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Oke, selanjutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap keterbukaan dan tidak pura-pura. 2. Menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. 3. Menerapkan kegiatan yang efektif. 4. Meminta peserta didik untuk mengungkapkan apa yang mereka sukai dari proses pembelajaran. Dari pernyataan di atas yang termasuk kriteria keberhasilan dalam penerapan pendekatan instruksional atau pengajaran adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah C. 2 dan 3. Pendekatan pengelolaan kelas dengan instruksional atau pengajaran dimaksudkan agar muncul peran guru secara efektif untuk melakukan pencegahan dan atau penghentian perilaku peserta didik yang kurang menguntungkan atau bahkan mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kriteria keberhasilannya adalah guru menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai serta menerapkan kegiatan yang efektif atau tidak bertele-tele. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi.